Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marda Citra Stiani. Di sini saya akan mempresentasikan seminar akuntansi mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility. Apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial kepada konsumen, masyarakat, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah lingkungan, yaitu polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. CSR merupakan suatu fenomena dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan. Berikut adalah pengertian CSR menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Hudson dan Milne mengatakan bahwa CSR merupakan sebuah proses dalam mengkomunikasikan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas ekonomi perusahaan kepada pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan menjadi suatu bagian dari lingkungan sekitar dan komunitasnya sendiri. Kedua, menurut Kass, mendefinisikan tanggung jawab sosial atau social responsibility sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang ketergantungan pada lingkungan sekitarnya, dan ketergantungan itulah yang menjadikan suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan masyarakat sekitarnya. Aturan penyajian CSR di Indonesia yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU ini mengatur kewajiban bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada pasal 74 ayat 1 UU PT berbunyi, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Pemerintah melibatkan PP Nomor 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UU PT Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 47 Tahun 2012 menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUKS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Untuk minyak dan gas bumi ini memang tidak secara tersurat mengatur tentang tanggung jawab sosial atau CSR. Ketentuan ini adalah pasal 11 ayat 3 huruf P yang berbunyi, kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak masyarakat adat. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pentingnya CSR bagi perusahaan. Yang pertama yaitu social license to operate. Yang kedua yaitu melebarkan akses sumber daya. Yang ketiga melebarkan akses menuju pasar. Dengan adanya CSR, maka perusahaan memiliki citra yang baik di masyarakat serta memperkuat brand mereka sehingga akses menuju pasar akan terbuka lebar. Yang keempat, mengurangi risiko bisnis perusahaan. Yang kelima, membangun hubungan baik dengan regulator. Dengan adanya CSR, dapat mengembangkan kerjasama antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Yang keenam, yaitu meningkatkan hubungan dengan stakeholder. Yang ketujuh, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
Selanjutnya yaitu ada manfaat CSR bagi masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum, adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Contoh CSR yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat yang pertama yaitu pengembangan ekonomi. Contohnya kegiatan di bidang pertanian, peternakan, koperasi, dan UMKM. Kedua, kesehatan dan dana gizi masyarakat dengan cara penyuluhan, pengobatan gratis, imunisasi bagi balita, program sanitasi, dan lainnya. Pengelolaan lingkungan dengan cara penanganan limbah yang ada di sungai sekitar perusahaan dan pemukiman warga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan sebagainya. Pendidikan, keterampilan, dan pelatihan dengan cara pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu, pemberian sarana pelatihan, dan sebagainya. Terakhir yaitu sosial budaya, agama, dan infrastruktur. Dengan cara kegiatan bakti sosial di desa tersebut, perbaikan infrastruktur, baik keagamaan, kesehatan, dan sebagainya. Manfaat CSR bagi perusahaan, pertama yaitu meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Yang keempat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Yang kelima, memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Pelaporan informasi tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Berbagai macam organisasi yang peduli terhadap sosial dan lingkungan menawarkan standar untuk digunakan perusahaan dalam melaporkan aktivitas mereka. Salah satunya ialah organisasi yang memiliki inisiasi untuk memberikan pedoman bagi perusahaan dalam melaporkan keberlanjutan usaha, yaitu GRI, atau disebut dengan Global Reporting Initiative. Global Reporting Initiative atau GRI pertama kali yaitu dibentuk di Boston pada tahun 1997. Standar yang dikeluarkan oleh GRI yang sekarang sudah memasuki generasi keempat yaitu disebut dengan G4 menjadi salah satu panduan utama pelaporan keberlangsungan perusahaan di berbagai negara termasuknya di Indonesia. G4 dirancang agar dapat diterapkan secara universal di semua jenis dan sektor organisasi, baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Cara untuk mengukur kinerja CSR yaitu yang pertama dengan metode content analysis. Kedua yaitu acuan informasi laporan CSR atau Sustainability Reporting Guideline. Yang ketiga ada Global Reporting Initiative GRI. G4 terdapat 91 indikator. Yang pertama, kategori ekonomi terdapat 9 indikator. Yang kedua, lingkungan terdapat 34 indikator. Yang ketiga, praktek ketenaga kerjaan dan kenyamanan kerja terdapat 16 indikator. Yang keempat, hak asasi manusia terdapat 12 indikator. Yang kelima, masyarakat terdapat 11 indikator. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab atas produk terdapat 9 indikator. Semua indikator tersebut berjumlah 91 indikator. Kualitas pengungkapan CSR dapat dihitung dengan cara skor kualitas pengungkapan CSR perusahaan dibagi dengan skor maksimum kualitas pengungkapan CSR atau 91 indikator yang telah saya sampaikan pada sebelumnya. Sekian penjelasan CSR dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.